masuk materi program linear. Nah, sebelum saya lanjut ke inti dari program linear, saya akan terlebih dahulu memberikan materi-materi yang perlu kalian kuasai untuk membantu kalian nanti di program linear. Materi seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, jadi yang perlu kalian kuasai adalah menggambar garis pada persamaan linear dua variabel. Nah, ini persamaan linear dua variabel. Kalian masih ingat nggak persamaan linear dua variabel itu seperti apa? Harus ingat ya. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama bentuknya adalah AX plus BY sama dengan C, dengan A, B, dan C-nya adalah konstanta, X dan Y-nya adalah variabel. Yes. Yuk kita langsung saja ke contohnya. Misalkan saya punya contoh bentuk dari AX plus BY sama dengan C adalah 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, di sini kita akan menggambar garisnya. Seperti apa sih garis dari 2X plus 3Y sama dengan 12? Langkah pertama, kalian harus mencari titik-titik. Kenapa? Untuk mempermudah, nanti kita tinggal menghubungkan titik-titiknya kan akan menjadi sebuah garis. Nah, untuk menentukan titik-titiknya atau mencari titik-titiknya, kita perlu membuat X dan Y-nya menjadi 0. Kita mulai dulu dari X-nya menjadi 0 atau X sama dengan 0. Nah, ketika kita rubah X-nya sama dengan 0 di sini, maka nanti di persamaannya X-nya juga akan berubah menjadi 0. Jadi nanti di sini 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Seperti ini. 2 kali 0 plus 3Y sama dengan 12. 2 kali 0, 0. 0 ditambah 3Y, 3Y. Berarti nanti jadinya 0 ditambah 3Y sama dengan 12. 0 tambah 3Y berapa? Ya 3Y sama dengan 12. Yes. Y sama dengan 12 per 3. Ini pindah ke sini. Ya enggak? 12 per 3. Jadinya Y sama dengan 4. Jadilah titiknya berapa? 0,4. Nah, sebelum lanjut, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa kita merubah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0? Ini adalah cara tergampang untuk membantu kita mencari titik-titik. Sebenarnya boleh pakai yang lain, boleh pakai X sama dengan 1, Y sama dengan 1, atau X sama dengan 2, Y sama dengan 2 juga. Tetapi karena 0 itu adalah angka yang spesial, artinya gampang, mudah gitu ya, mudah untuk dimasukkan dan mudah untuk dihitung, makanya kita menggunakan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 begitu. Untuk operasi ini gampang ya, akhirnya kita dapat titik berapa tadi? 0,4. Titik itu diingat ya, selalu dimulai dari X dulu baru Y. Jadi X-nya 0, Y-nya 4, jadinya 0,4. Nah, sekarang kita lanjut untuk Y sama dengan 0. Seperti tadi, di X sama dengan 0 berarti X-nya kan rubah jadi 0. Kalau Y sama dengan 0 berarti Y-nya rubah menjadi 0. Iya, jadi nanti di sini jadinya 2X plus 3 kali 0 sama dengan 12. Ini jadinya 2X ditambah 0 sama dengan 12. 2X sama dengan 12. 0-nya kan udah ditambahkan 2X ya, jadinya 2X. Nah, sekarang X sama dengan berapa ya? X sama dengan 12 per 2. X sama dengan 6. Jadilah titiknya berapa? 0,6. Salah. Ingat ya, tadi kan saya baru bilang, kita mulainya dari X dulu. Kalau titik itu mulai dari X dulu, seperti ini. 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. 0,4. Kalau ini X-nya 6, Y-nya 0, berarti 6,0, bukan 0,6 ya, diingat-ingat ya. Oke, lanjut. Akhirnya kita dapat 0,4 dan 6,0. Nah, di sini selain cara seperti ini mungkin mudah ya, tapi ada cara yang lebih mudah lagi. Apa? Caranya adalah dengan cara Cilukba atau metode Cilukba. Jadi ketika kalian punya tabel seperti ini, ini kan ada nih tabelnya seperti ini, seret gini. Kita sama tadi caranya, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Tapi seperti apa Cilukbanya? Kita lihat bersama-sama. Nah, jadi kalau kita punya 2X plus 3Y sama dengan 12, kita mulai dari sini dulu ya. Yang ini, kita kan mau buat X-nya sama dengan 0, berarti yang ada X-nya, ini kan yang ada X-nya, dia akan ditutup. Nah, begini. Nah, nanti akhirnya kan tinggal 3Y sama dengan 12, Y sama dengan 4. Jadi di sini Y-nya akan menjadi 4.
4. Akhirnya dapat 0,4. Begitu pula dengan ini. Nah, kita kan punya ini nih tadi. Karena y-nya yang mau dirubah jadi 0, berarti y-nya yang ditutup. Yes, kan jadinya apa? Ya 2x sama dengan 12. Jadinya apa? X sama dengan 6. Begitu, begini. Nah, jadinya 6,0. Bu, boleh nggak pakai salah satu? Iya, harus pakai salah satu saja, jangan kedua-duanya. Salah satu saja yang menurut kalian mudah. Boleh pakai yang ini, boleh juga pakai yang ini. Sama saja, begitu. Ini hanya untuk mempermudah, biasanya begitu. Nah, kita udah dapat nih. Nah, kita udah dapat tadi 0,4 dan 6,0. Bagaimana cara gambarnya? Yes, kita buat dulu apa ini? Diagram kartesisnya dulu. Kita buat seperti ini. X, terus kemudian ini ada Y. Nah, kemudian setelah ini kita lihat titik yang sudah kita temukan. Berapa? 0,4 dan 6,0. Kita mulai dulu dari 0,4. 0,4 di mana? Kita lihat bersama-sama. 0,4 di mana? Di sini, di sini, di sini, atau di sini. Kalau yang min nggak mungkin ya, karena 4-nya bukan negatif. Iya, jadi kemungkinan kalau nggak di sini, ya nggak? Berarti berapa 0,4? 0,4 itu kan berarti x-nya 0, y-nya 4. X-nya 0, y-nya 4. Oh, berarti titiknya di sini. Kalau ini berapa? Ini kan x-nya 4, y-nya 0. Berarti titiknya nanti di sini. Kalau 4,0. Kalau ini kan 0,4, berarti x-nya 0, y-nya 4. Berarti titiknya ada di di situ. Kalau yang ini apa tadi? Yang ini berarti 4,0. Kalau ini 0,4. Bisa diterima? Bisa. Masih gampang ya, kan ini hanya mengulang materi SMP. Yuk, lanjut. Kalau 0,6, nah 0,6 berarti di mana? Nah, tadi udah dikasih petunjuk tuh, udah keluar. Sini ya. Iya. Kalau di sini apa? Kalau di sini ya 0,6. Kalau di sini tadi apa? 6,0. Yang kita butuhkan adalah 6,0. Jadi titiknya di sini. Begitu. Nah, setelah kita dapat titik-titik ini, tinggal dihubungkan. Seret. Nah, jadilah ini garis dari gambar garis dari persamaan 2x plus 3y sama dengan 12. Gampang ya? Gampang sekali. Nah, yuk kita lanjut. Nah, kalau tadi bentuknya adalah ax plus by sama dengan c, sekarang saya mau ke bentuk yang selanjutnya. Misalkan bentuknya y sama dengan kx. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini saya punya contoh y sama dengan 2x. Seret. Nah, langsung saja saya kasih set. Nah, ini adalah garis dari y sama dengan 2x. Ini yang merah. Nah, ini adalah garis dari persamaan y sama dengan 2x ini. Seret. Nah, begini. Kemudian, nah kita lihat dulu. Nah, contoh yang kedua. Kalau y sama dengan 3x mana? Set. Nah, kalau yang hijau ini, dia adalah garis dari persamaan y sama dengan negatif 3x. Kemudian kok gambarnya gitu? Iya, gambarnya seperti ini. Bu mau tanya, kalau misalkan di sini, nah saya punya soal gini Bu, y sama dengan 15x, berarti gambarnya mana? Gambarnya yang merah ini. Loh, berarti sama dong dengan y sama dengan 2x. Sama. Sama. Tapi kok ini ke sana, yang ini ke sana. Apa bedanya, Bu? Bedanya gini, bedanya adalah di K-nya. Kalau K-nya positif, dia gambarnya akan seperti ini. Berapapun K-nya. Misalkan K-nya 10, 20, 15, 1,2, dan seterusnya. Jadi ini gambarnya akan seperti ini. Tetapi kalau K-nya negatif, gambarnya akan sebaliknya. Nah, yang hijau ini gambarnya. Entah itu negatif 1, negatif 2, negatif setengah, begitu ya. Sampai seterusnya. Jadi, gambarnya akan seperti ini, berapapun K-nya, cuma harus dilihat K-nya negatif atau positif. Kalau positif dia ke kanan, nah ini kan dari kiri ke kanan,
kalau dia negatif dari kanan ke kiri, begitu. Jadi yang perlu kalian lihat adalah pertama, dia negatif atau positif. Nah, gitu ya, kalau bentuknya seperti ini. Negatif atau positif? Kalau negatif tadi dia dari kanan ke kiri, kalau negatif, kan negatif. Kalau positif, berarti dia dari kiri ke kanan, begitu. Bisa diterima? Gimana? Berarti kayaknya boleh bebas. Yang penting kita lihat di negatif atau positifnya untuk menentukan arahnya, begitu. Bisa diterima? Lanjut. Ya, kita lanjut ke bentuk selanjutnya. Nah, kalau kita punya bentuk X sama dengan K, K-nya kan konstanta nih, X-nya variabel. Contoh saja langsung. Nah, di contohnya adalah X sama dengan 1. Wah, X sama dengan 1. X sama dengan 1. 1 mana 1 di garis X? Ini dia. Satunya kan sini. Terus gimana, Bu? Ya tinggal dikasih titik satunya. Seret. Nah, terus gimana, Bu? Lanjut garis saja. Nah, ini adalah garis X sama dengan 1. Sekarang kalau X sama dengan negatif 2 di X mana? Negatif 2. Ini dia. Ini negatif 2. Terus langkah selanjutnya apa? Kasih titik. Terus digaris. Nah, kasih titik, garis. Ini adalah X sama dengan negatif 2. Bubu lagi. Kita coba lagi. Kalau misalkan soalnya adalah X sama dengan 5. Nah, X sama dengan 5 gimana? X sama dengan 5 berarti mana ada 5? Kan sini ya. Ini kan garis X. Nah, 5-nya di garis X. Nah, berarti ini kasih apa? Kasih titik, terus di garis seret. Ini adalah garis dari X sama dengan 5. Kalau misalkan negatif 3, X sama dengan negatif 3, berarti di sini di titik di angka negatif 3 di X, kita kasih titik. Terus kita apa? Garis, begitu. Gampang ya? Gampang sekali ya. Bisa diterima? Bisa. Lanjut. Nah, kalau tadi kita punya X sama dengan K, sekarang kita punya Y sama dengan K. Kalau tadi nih, sebelum lanjut ini nih, kalau punya X sama dengan K kan berarti yang kita lihat angka-angka yang ada di X. Kemudian tinggal kasih titik, garis. Gitu ya. Kalau ini gimana? Ya sama. Tapi yang perlu kita cermati adalah titik-titik yang ada di garis Y. Nah, contoh. Contohnya Y sama dengan 2. Y itu bukan di sini, Y itu di sini. Ini kan ada garisnya. Y tadi ini X, ini untuk yang tadi. Nah, kalau yang ini pakainya Y. Kita lihat Y sama dengan 2. 2 mana 2? Ini. Terus gimana? Ya sama seperti tadi. Kasih titik. Kemudian tinggal di garis. Nah, selesai. Ini adalah garis Y sama dengan negatif 2. Lanjut. Coba lagi, Bu. Catat satu lagi. Y sama dengan negatif 3. Mana negatif 3? Di sini ya. Bukan di sini. Kalau ini nanti X sama dengan negatif 3. Kalau ini apa? Y sama dengan negatif 3. Gimana, Bu? Lanjut. Kasih titik di garis. Inilah garis dari Y sama dengan negatif 3. Bagaimana? Bisa diterima? Paham? Paham banget? Banget paham? Iya, semoga paham ya. Iya. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Ini adalah materi yang perlu kalian kuasai sebelum lanjut ke program linear. Semoga bisa diterima. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Semoga paham. Semangat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa.